Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri, Pak Prayogo, Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di harga 118 terkoreksi 0,84%. Asik, dead sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Bumi didistribusi. Bumi saat ini kalau pandangan saya sih masih bagus. Selama nggak jebol 113, 114. Kalau misalnya minggu depan jebol itu sudah tanda-tanda lemah. Kemungkinan besar ISG juga bisa nggak lanjut uptrend kan. Nah, pokoknya hati-hati, ini kan sudah kelihatan Bapak Ibu. Apalagi di situ ada EMA 200. Persimpangan jalannya ada neckline yang dulunya resisten sekarang jadi support. Dan juga itu ada pola yang terbentuk sebelum dia naik tuh ascending triangle. Dan ini bisa jadi nanti pola pattern flag. Dia mestinya minggu ini tuh ya maksimal koreksi 1-2 hari aja. Terus langsung naik lagi. Menurut saya loh ya kondisi sekarang. Ya kenapa? Karena kalau dia terlalu dalam turunannya sampai 3-4 hari turun itu tanda lemah. Berarti kan ada seller seminggu ke depan. Seperti itu aja, simple analisanya, nggak usah ribet-ribet. Mau lihat broker summary, mau lihat bid offer ya. Tapi kalau mau lebih detail ya lihat bid offer, lihat buying power kalau mau entry. Ya, tapi kalau simple aja Bapak Ibu, kalau mau entry ya deket-deket support udah, nggak usah pusing-pusing. Lihat chart, garis tarik garis support mana. Misalnya supportnya 115, 114 ya cut loss 112 gitu aja. Simple. Yang nggak simple tuh ya gara-gara kita tuh sering berharap. Harapan kita tuh saham yang kita beli itu terus naik. Pas dibawa turun nggak mau cut loss, berharap esokannya bisa naik lagi. Itu ya. Jadi itu aja dulu. Kalau pandangan saya Bumi kalau memang mau bagus minggu depan sudah di atas 120 lagi. Minimal ya kalau bisa ya 125 minggu ya. Targetnya seminggu tuh. Dia kalau seminggu dia bisa tembus 125 tuh sebenarnya sudah sinyal bagus. Ya, kita lihat minggu depan. Cuman Bapak Ibu lihat tadi malam bagaimana sentimen apa ya tadi malam? Lupa, pokoknya kripto itu merah semua, dalam turunannya. Terus Dow Jones juga dalam. Kemarin itu Asia juga merah. Nah ini ya, Dow Jones hijau ya, ternyata 0,13%. S&P 500-nya yang koreksi. Tapi Bapak Ibu lihat ya, Asia kemarin tuh merah semua tuh. Yang paling dalam tuh Hang Seng 1,2% turun, Nikkei 1,2% sama ya. Selebihnya di bawah 1%, tapi merah semua rata-rata. Nah itu saya lupa apa ya sentimennya itu. Nah jadi itu aja dulu untuk Bumi. Kalau dilihat time frame bulanan, semestinya ini valid breakout 100 berapa? 115. Kalau melihat time frame bulanan, tapi ini noise ya Bapak Ibu. Mestinya tuh bisa arah 150 di Juni kalau ISG bullish. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus juga. Koreksi-koreksi tipis. Nah, kan bingung. Di 106 ada support EMA 200 gimana? Bisa nggak mantul dari situ? Kalau Bapak Ibu berharap ya hold aja. Kalau nggak mantul gimana? Mau stop loss atau mau berharap lagi mantul dari support misalnya 100 atau 95, 90. Kembali lagi kan, muncul lagi harapan, muncul lagi, keganggu terus psikologis. Kenapa sih keganggu psikologis? Satu, sifat dasar manusia atau memang karakter manusia tuh nggak mau rugi. Nah itu, nggak mau rugi. Memang diakui kita ya. Itu. Dua, karena ya psikologis belum punya plan. Nggak tahu mau diapain nih saham, mau di cut loss, bingung beli saham apa lagi nih. Karena nggak punya sistem trading. Nggak punya cara screening saham yang bagus. Ya itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya trading plan, cara analisa dan screening saham, tiga ini ya otomatis pelan-pelan psikologis Bapak Ibu tuh akan terbangun. Dan akan disiplin biasanya. Kuncinya disiplin. Tapi jangan lupa modal dana itu juga sangat berpengaruh. Sehebat apapun Bapak Ibu membuat analisa, screening saham, buat trading plan, tapi kalau psikologisnya belum mampu sesuai uang yang sekali entry, itu keganggu juga psikologis biasanya. Tiba-tiba muncul harapan, buyar tuh. Semua plan, semua apa yang dipikiran tuh buyar. Tiba-tiba lihat plotting loss-nya, misalnya 2% plotting loss-nya 2 digit atau 3 digit loss-nya. Itu pasti buyar. Kenapa? Ya tadi, dana yang Bapak Ibu sekali entry di saham itu masih belum mampu di kemampuan psikologis Bapak Ibu. Gimana cara menghandle-nya itu biar keganggu psikologis? Turunin ya. Kalau niatnya trading, turunin. Karena kita kan fokusnya ke pertumbuhan portfolio. Ya semua orang mau dapat
beggar, dapat profit luber-luber. Tapi kan nggak semua orang bisa sama psikologisnya. Jadi kalau belum mampu, misalnya sekali entry 200 juta atau yang awalnya entry di 1-2 juta, paling maksimal 10 juta, sekali entry 30 juta pakai margin, pasti keganggu tuh psikologis. Ya diturunin, kurang-kurangin keinginan yang pengen cepat profit, pengen cepat untung, cepat bisa trading for living. Ya, karena bertahap. Ibaratnya Bapak Ibu juga nih, contoh. Pilot. Pilot emang langsung nerbangin tuh Airbus atau pesawat-pesawat besar. Enggak kan, dari pesawat yang kecil dia terbangin tuh. Pesawat apa ya? Ya pokoknya pesawat kecil naik step. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jam terbang. Semakin jam terbang bagus ya, dia akan semakin naik level pesawat yang dia bisa kendalikan. Seperti itu juga Bapak Ibu dalam trading. Ya, itu fokus aja Bapak Ibu membangun sistem trading. Kalau awal-awal Bapak Ibu tuh fokus membangun sistem trading. Kalau sistem trading sudah teruji, naikin modal pelan-pelan. Kenapa? Karena ini kan masa panjang. Bisa Bapak Ibu gunakan jangka panjang. Nanti ilmunya Bapak Ibu bisa wariskan. Karena ya saham ini selalu ada. Ya, itu. Jadi itu aja untuk bumi. Kembali lagi ke bumi. Menarik pokoknya. Harusnya ya di atas 115 itu masih oke. Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup 390 terkoreksi 2,5%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BRMS di distribusi. Sangat mengganggu BRMS nih ya. Kenapa saya bilang mengganggu? Mengganggu psikologis. Time frame weekly-nya memang doji. Berhasil breakout nggak? 380 sih berhasil tembus 380. Tapi kan 400-nya gagal. Monthly-nya ya lumayan lah ya. Kalau bisa minggu depan harus di 400. Ingat Bapak Ibu, bumi minggu depan harus di atas 400 pergerakannya. Coba lihat hariannya. Nah, ini yang sangat mengganggu psikologis. Kenapa saya bilang sangat mengganggu psikologis? Yang bagus-bagus sudah candle breakout di tanggal 26 Mei. Dibantai turun 2 hari beruntun lagi ya. Ya yang seperti ini ganggu psikologis. Beda dengan contoh Antam. Antam rally terus tuh. Satu candle merah naik lagi. Paling yang keganggu psikologis tuh pas di atas ini yang beli ya. Pasti keganggu psikologisnya. Tapi kalau yang di bawah ini nggak keganggu psikologis. Kenapa? Candle merah hijau. Dan nggak membentuk low baru. Kalau yang punya bawah ya ini nggak mengganggu. Yang mengganggu psikologis candle 3 ini. Yang turun tiba-tiba candle hijau 2. Terus turun. Pasti yang beli buy on breakout 2600. Atau beli 2800. Pasti keganggu. Tapi untungnya diselamatkan. Masih arahnya naik. Masih proyeknya masih jalan, ibaratnya gitu, belum selesai, masih tarik naik. Nah, kalau seperti BRMS nih, ya, udah ya kalau beli dari 278 sih ketolong. Kenapa? Belum jebol kan? Tapi yang beli di buy on breakout nih 380 dibawa turun lagi, pusing, naik lagi, turun lagi kan. Nah, mudah-mudahan minggu depan naik. Pokoknya minggu depan harusnya trendline downtrend nih, mudah-mudahan ya. Ini gak ganggu psikologis, momentumnya minggu depan. Kalau BRMS ini tembus trendline downtrend, ini trendline downtrend di atas 400, tutup aja Senin, Selasa kah, Rabu kah, buy on breakout aja ya. Target 450 460 minimal, harusnya ada peluang ke sana ya BRMS. Mudah-mudahan. Lanjut energi yang ditutup DG 222 terkoreksi 0,89%. Asing net sell. Kalau bukan resminya energi di distribusi. Kalau di bukan resminya energi ada distribusi. Energi lagi ngebest, mudah-mudahan bang. Nah, ini kan sebenarnya simpel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang awal pun, yang pemula pun, kalau mau niatnya buat trading plan dan disiplin, ini kan sudah terlihat simple. Ini dia ngebest. Supportnya pakai aja 216. Resistannya pakai aja 230. Sekarang di 222. Tinggal pasang trading plan. Ya, pasang ini apa nih? Long position kalau di Stockbit. Bagusnya Stockbit lah Bapak Ibu, setelah analisa langsung bisa trading. Input itu dari website, nggak perlu install aplikasi. Kalau yang dari desktop ataupun komputer, ya itu enak Stockbit. Kalau tertarik Stockbit, install aja aplikasinya, ya. Nah ini simple, buat Bapak Ibu buat plan. Ya udah saya cut loss di bawah EMA 200-nya 216, berarti saya cut loss-nya 214 lah. Atau ya 212 lah, agak jauh dikit. Kan masih ideal tuh, di bawah 5% cut loss ideal banget tuh.
Nah, resistennya sama kan? Kalau minggu depan dia tembus 230, 234, udah pasti peluang besar. Resisten yang paling kuatnya lagi diujinya di berapa? 260. Simple analisa. Yang nggak simple tuh gara-gara kalau nggak sesuai harapan dia turun 4% nggak mau cut loss tuh. Mungkin nominal uangnya masih bisa ditoleransi. Oh, floating lossnya masih kecil. Hold aja. Siapa tahu besok naik. Besoknya turun misalnya 10%. Tahu gitu. Lah beda lagi kan? Tahu gitu saya jual kemarin. Nah, pusing kan? Tadi sebelumnya berharap semoga lah harap besok naik. Pas kejadian tahu gitu cut loss ya. Bingung kan? Ya itu memang seperti itu cara market bekerja, mengganggu psikologis trader. Kalau enak-enak aja sesuai harapan trader, saham habis dibeli naik, habis dijual turun, yang gak rame. Ibaratnya ya dari mana juga mereka bisa cuan. Ya, bagaimana trading itu kita bertarung sesama orang yang pintar. Tapi apakah itu judi? Menurut saya bukan judi. Kalau memang flow-nya masih bagus seperti Antam, judi nggak kira-kira? Logika aja pikir. Kalau kita sebagai bandar, kalau bilangnya maunya bandar, ini yang dari bawah nih banyak. Pasti retail yang beli dari 2000 nih juga ada. Beli dari 2600 juga ada tuh. Kenapa? Kalau logika bandar, wah ini enak banget nih retail ikut-ikutan. Saya guyur aja nih retail. Buang aja nih, buang aja. Logikanya kalau memang ini judi atau bandar itu semau-maunya bandar. Kan enggak. Mereka juga punya proyeksi harga saham. Ya kalau naik. Jadi kalau ditanya kita salahin bandar, nggak ada. Bandar itu nggak salah, kita sendiri yang salah. Kalau kita beli saham terus dia turun atau suspend, ya udah, ya salah kita di situ. Apa yang menjadi alasan kita beli tuh? Kalau Bapak Ibu beli di harga 3.100, apa yang menjadi alasannya beli di atas itu? Tiba-tiba di bawah bandar turun, nyalahin bandar. Padahal bandar kan nggak salah. Di market nih nggak ada yang salah. Yang salah ya kita sendiri. Kita yang mencet. Tapi bisa diikutin nggak bandar? Ya contohnya Antam. Bisa diikutin nggak? Bisa. Contohnya BRMS. Bisa diikutin nggak? Bisa. Tapi ya kenapa dia nggak naik seperti Antam? Ya beda. Tapi kan bisa diikutin. Kalau Bapak Ibu tahu polanya. Waktu itu juga Burnet Trader beli di 366. Waktu dia disupport nih naik. Profit luber. Ya kalau kita berharap seperti Antam naik terus ya ini. Kadang ada yang market seperti ini. Mengganggu psikologis. Saya bilang tuh mengganggu psikologis. Kenapa? Nggak langsung naik. Turunannya bisa dalam tuh. Ya seperti ini. Bagusnya candle 26 ini dibantai turun lagi. Ditutup lagi candle hijaunya itu. Itu yang saya bilang mengganggu psikologis. Yang dari bawah juga bingung kan. Waduh, tahu gitu saya TP. Biasanya gitu juga saya ya. Kadang saya bisa gitu juga bilang tahu gitu saya TP. Ya yang pastinya saya punya plan kalau dia bisanya jebol 388 mungkin saya jual nanti ke depan. Baratnya gitu ya. Ya udahlah. Awalnya profit 15%, sisa 5% nggak masalah. Ya segitu anggap rezekinya. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan bandar. Nah, di market ini nggak ada yang salah. Yang salah ya kita sendiri. Kalau ada yang bilang itu. Jadi itu aja ya untuk BRMS. Saat ini mudah-mudahan Senin tembus 400. Pokoknya Senin Selasa tembus 400 tuh udah bagus. Tunggu di atas kalau Bapak Ibu mau. Tapi kembali lagi beli di sekarang juga boleh. Nggak salah. BRMS. Lanjut. Wah ini kembali ke BRMS ya. Kebalik nih gara-gara kepanjangan jadi nggak konsen. NRG. Maaf ya kembali ke NRG. Ya pokoknya NRG. Jangan jebol 216. Itu aja kuncinya. Tapi kalau mau Bapak Ibu hot sampai bawah juga silakan. Di hot sampai profit juga boleh. Mau pakai cut loss, mau pakai press down, mau pakai hot aja yang ada juga nggak masalah. Ya, itu. Untuk energi lanjut. Dewa yang ditutup dengan 167 terkoreksi 2,9%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Dewa. Di distribusi. Nah, seperti Dewa nih. Mengganggu psikologis nggak yang beli dari 140? Mengganggu. Kenapa? Nih, tahu gitu saya TP di atas lalu buyback di bawah. Tahu gitu karena sudah melihat history. Makanya kita punya plan biar kita nggak diganggu psikologis. Walaupun memang pasti selalu diganggu psikologis. Karena kita itu kalau memang niatnya trading, ya siap-siap selama Bapak Ibu trading akan diganggu psikologisnya. Kok bisa tahu diganggu psikologis ya itu. Nah ini kalau beli di 145 awalnya profit berapa tuh? Tempat profit resistennya anggap aja 170.
Profit 20%, di bawah turun. Sisa 3%. Untungnya naik lagi. Tapi ada yang biasanya juga, pasti Bapak Ibu pernah alami. Untung udah 20%, sisa 3%, sisa tiba-tiba balik BP, malah plotting loss. Bingung kan? Jadi gimana untuk Dewa saat ini? Ya menurut saya selama di atas 159, 160 tuh masih oke. Jebol itu mungkin gak dia ngebase. Mungkin juga. Tapi akan lama. Kenapa? Karena ya sahamnya ada perhitungannya. Ya, dia naik turun itu. Jadi kalau panat saya kalau dia jebol 160 lagi tuh kayaknya akan susah menembus 172-nya lagi. Kemungkinan besar loh. Kenapa? Karena ini harusnya jadi swing low. Jadi swing low-nya nggak mungkin lagi dia membentuk swing low baru di sini atau sama double bottom mungkin nggak? Ya bisa aja lah ya. Tapi ini gambaran saya disclaimer ya. Menurut saya kalau dia gagal bertahan 160 tuh lebih lemah. Ya, kita lihat aja nanti. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup dengan 82 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Ada bukan semuanya PKTR. Akumulasi tipis. PKTR mudah-mudahan gak jebol lagi ya. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau PKTR minggu depan tutup di bawah 78 lemah. Nah, tinggal Bapak Ibu kalau mau trading plan pakai stop loss kah atau enggak silahkan. Intinya itu aja. Kalau pandangan saya lah ya, analisa saya ini, menurut saya PKTR di bawah 78 tutupan minggu depan lemah. Kalau mau bagus dia minggu depan sudah di atas 88. Kita lihat nanti PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup dengan 6.925 menguat 0,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MMN di akumulasi tipis. MMN harus bangkit. Ingat MMN kalau jebol 6.800 minggu depan out aja. Buang. Nih mumpung risknya kecil tuh. Gak nyampe 3% tuh cut loss. Cut loss di 6.700 aja, nggak usah dalam-dalam. 3,5% lah dari sekarang. Udahlah, dengan reward nih lumayan. 3 kali lipatnya. Ya, MMN. Itu aja untuk MMN. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya aman nih harusnya ya. Doji bagus. Teknikalnya bagus. Secara chart. Ya. Monthly-nya koreksi biasa wajar. Setelah dia naik lumayan tinggi kan. 32% dan koreksi cuma 2%. Itu sangat wajar. Weekly-nya yang bagus nih. Ya intinya jebol 6750 buang aja lah. Udah ya. Itu. Tapi disclaimer kalau mau hot juga boleh. Kembali ke masing-masing. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 11.400 menguat 0,44%. Asing net buy. Kalau bukan resminya cuan. Akumulasi. Cuan lagi sideways ya. Pokoknya cuan tuh gak jebol 10.900. Ya. Selama di atas itu aman. Target kalau masih digas karena dia mau stock bleed. Ya, 14.000 lah kita targetkan Juni kalau memang masih bullish ya. 14.000 nih. Pokoknya kalau dia jebol 11.000 atau 10.900 lemah. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu perhatikan dia naik tipis nih. Tiba-tiba satu candle merah dalam seperti ini turun bisa tuh. Seperti apa? Seperti ini nih. Nih. Nah, dia candle merah seperti ini nih bisa. Tiba-tiba jebol 10.900 tuh udah. Jangan harap lah untuk dia naik lagi dalam waktu cepat. Paling enggak dia melorot dulu ke bawah. Bisa ke 8.500, 8.800. Menurut saya itu. Untuk cuan. Kalau minggu depan bisa di atas 12.000 sih bagus. Ingat aja itu. 12.000 tembus minggu depan gas. 14.000 target. Cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 3.100 menguat 2,31%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTRO akumulasi. PTRO aman di atas 3.000 atau 2970. Ingat Bapak Ibu 2970 jebol itu minggu depan udah ke bawah. Peluang besar ke bawah. Ya. Itu aja. Target kalau rebound minggu depan atau di Juni ya akan menguji resistennya lah 3.500 PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup di harga 9.325 terkoreksi 4,84%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Tepia akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Tepia wait and see dulu ya. Kalau menurut saya Tepia ini bisa liar turunannya kemarin aja 4%. Jadi kalau dia turun ke 8.800 tuh masih sangat mungkin. Berapa persen tuh? 6% ya.
Jadi pakai aja saat ini, menurut saya tetap pakai support 8.600. Itu aja dulu untuk Tepia ya, wait and see. Yang menarik tuh cuan. Itu menarik tuh. BRPT menarik nggak? Lumayan tinggi, tapi menarik juga brand. Analisa, coba lihat analisa brand di grup komoditas. Hari kemarin apa sebelumnya tuh, coba cek tuh. Itu menarik. Ya, tapi ya agak rawan walaupun memang anak usahanya bulan depan itu IPO. Ya, cedia. Di saat ini kalau menurut saya Tepia wait and see, kalau dikasih 8.800, 8.600 tuh menarik, spek buy. Disclaimer. Lanjut. Raja yang ditutup harga 2.560 terkoreksi 1,91%. Asing net buy. Kalau semuanya Raja di distribusi. Raja bagus. Supportnya Bapak Ibu pakai 2.400, jangan jebol. Kalau menurut saya ini baru awal kebangkitan. Target 3.000 minimal ya. Masih peluang ke atas, masih. Menurut saya masih peluang ke atas. Keterlaluan kalau sampai jebol 2.400. Jadi kalau ada koreksi, kemarin udah koreksi dia ya ke 2450, nah itulah. Ya kita lihat dulu aja Senin Selasa minggu depan seperti apa dulu ya. Yang pastinya jangan jebol 2.400. Kan ada MA 200 tuh di 2.200, terlalu dalam. Terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, silakan di hot. Gak salah. Ya. Itu untuk Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup dengan 5.950 terkoreksi 2,85%. Asing net sell. Kalau bukan namanya Ratu akumulasi DP. Langsung saja kayaknya Ratu kita lihat minggu depan ya. Dekat-dekat 5.900 dah nih. Ya, mudah-mudahan bertahan. Bapak Ibu lihat juga ada candle 3 Black Crow. Resistennya ada di 6.000 berapa nih? 6.400, 6.500. Nah, kalau tembus minggu depan gas tuh. Kita lihat hari Senin Ratu ya. Perhatikan Ratu. Ya, itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara data dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.